Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Kapina, kalian akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum Kak Pina lebih jauh membahas tentang apa itu ekosistem, Kak Pina terlebih dahulu akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem itu sendiri. Nah, baik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan materi berikutnya? Oke, tetap semangat ya. Nah, yang pertama adalah satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ada yang namanya individu. Individu adalah satu makhluk hidup. Jadi makhluk hidupnya hanya ada satu. Contohnya seekor burung atau seekor kupu-kupu. Nah, ini disebut dengan individu. Hanya seekor. Atau kalau untuk manusia, seorang. Ya. Oke, berikutnya adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak. Nah, contohnya sekumpulan semut. Beberapa individu yang berkumpul menjadi satu itu disebut dengan populasi. Ini semutnya ada beberapa ekor, maka ini disebut dengan populasi. Atau mungkin juga beberapa ekor kupu-kupu yang hidup bersama di suatu tempat dan berkembang biak. Ini namanya populasi. Nah, ada populasi semut dan ada populasi kupu-kupu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini adalah kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam waktu jangka panjang atau waktu yang panjang. Contohnya, ini bisa kalian lihat ada sebuah kolam. Di kolam ini tumbuhlah beberapa pohon teratai. Nah, ini disebut dengan komunitas teratai. Jadi, ada beberapa teratai yang hidup di kolam ini disebut dengan komunitas teratai. Selanjutnya, ada beberapa ekor ikan juga yang hidup di kolam itu. Jadi, mereka hidup bersama-sama dengan teratai. Nah, ikan ini pun membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas ikan. Oke, selain teratai dan ikan, juga hidup binatang lain, yaitu kodok. Maka kodok ini juga membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas kodok. Nah, jadi di kolam ini ada 3 komunitas. Ada komunitas teratai yang terdiri dari beberapa pohon teratai atau populasi teratai. Kemudian ada populasi ikan sehingga mereka membentuk komunitas ikan. Dan ada populasi kodok sehingga mereka membentuk komunitas kodok. Oke, nah selanjutnya ini yang akan kita bahas lebih mendalam, yaitu ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan gabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan organisme. Jadi ekosistem ini lebih kompleks daripada komunitas. Oke. Berikutnya, ini adalah komponen ekosistem.
Nah, kalau tadi komunitas itu hanya bentukan populasi dari makhluk hidup yang hidup bersama-sama, nah kalau komponen ekosistem ini terdiri dari dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apa itu abiotik? Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, makhluk hidup itu bisa berupa hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, selanjutnya, nah, kita membahas komponen biotik. Tadi sudah Kak Pina jelaskan bahwa komponen biotik terdiri atas makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya hewan. Kuda ya, kuda adalah salah satu contoh dari hewan. Selain kuda masih banyak hewan-hewan lain. Ya, jadi semua jenis hewan termasuk dalam komponen biotik karena mereka makhluk hidup. Lalu manusia. Manusia juga termasuk komponen biotik dalam ekosistem. Berikutnya, tumbuhan. Nah, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Jadi, tumbuhan juga termasuk ke dalam komponen biotik. Berikutnya, nah ini. Kalian tahukah ini apa? Nah, ini adalah mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme itu juga termasuk dalam komponen biotik. Meskipun terkadang dia tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau dilihat secara langsung karena ukuran mereka yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Kita harus melihat mereka dengan alat bantu. Apa saja yang termasuk ke dalam mikroorganisme itu? Nah, yang termasuk ke dalam mikroorganisme adalah bakteri, protozoa, jamur, dan virus. Itu termasuk ke dalam mikroorganisme. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen biotik yang membentuk suatu ekosistem. Lalu, apa itu komponen abiotik? Nah, seperti yang Kak Pina jelaskan di slide sebelumnya, bahwa komponen abiotik adalah benda yang tidak hidup. Nih, contohnya sinar matahari. Sinar matahari itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Lalu ada udara, air, tanah, batu. Nah, ini semua adalah komponen abiotik yang membentuk suatu ekosistem. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi, ekosistem itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem gurun, dan ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang tercipta dengan adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem kolam dan ekosistem sawah.
karena itu dibuat oleh manusia. Maka disebut dengan ekosistem buatan. Sedangkan ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia, atau dengan kata lain adalah ekosistem yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Oke, selanjutnya, nah ini lihat. Coba kita lihat ekosistem sawah berikut ini. Ada beberapa komponen yang membentuk ekosistem sawah ini. Yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan komponen abiotik yang membentuk ekosistem sawah. Selanjutnya ada air. Air juga termasuk komponen abiotik. Lalu ada udara. Meski tidak terlihat, udara ini juga merupakan komponen abiotik. Nah, apakah hanya ada tanah, air, dan udara? Tentu saja tidak. Selain komponen abiotik, di sawah ini juga biasa terdapat komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ayo, kita sama-sama lihat apa komponen biotiknya. Nah, tentunya ada padi. Padi merupakan komponen biotik dalam ekosistem sawah. Selanjutnya, biasanya ada tikus. Ya, meskipun merugikan petani, terkadang pasti ada tikus yang hidup di sekitar ekosistem sawah. Kalau ada tikus, biasanya ada ini. Iya, karena biasanya ular hidup untuk mencari makan. Nah, makanan ular adalah tikus. Ini adalah ular sawah ya. Jadi, biasanya ular sawah itu mencari mangsa di sekitar sawah, yaitu mangsanya adalah tikus. Jadi, biasanya di sawah atau di ekosistem sawah itu terdapat ular sawah. Nah, berikutnya biasanya juga ada elang. Nah, elang biasanya membentuk ekosistem ini. Lalu, ada cacing. Nah, cacing tanah ya. Jadi, cacing tanah juga membentuk atau salah satu komponen biotik yang ada di ekosistem sawah. Cacing tanah ini termasuk ke dalam detritivor ya, nanti dijelaskan. Nah, selanjutnya ini yang akan Bu Pina jelaskan. Padi biasanya dimakan oleh tikus. Nah, tikus datang ke sawah untuk memakan padi. Lalu, tikus ini akan dimakan oleh ular. Nah, ular datang ke sawah karena ada tikus, dan dia akan memakan tikus. Selanjutnya, si elang pun tidak mau kalah. Elang akan mencari mangsanya, dan elang pun memakan ular. Ular dimakan oleh elang. Karena elang ini sangat hebat, jadi tidak ada yang dapat memangsanya. Akhirnya elang ini pun mati. Elang ini mati, bangkainya jatuh ke tanah, kemudian diuraikan oleh cacing. Cacing tanah ini adalah detritivor atau pengurai. Selain cacing tanah, juga ada detritivor lain, yaitu jamur, ya, serangga-serangga. Nah, itu termasuk ke dalam detritivor. Oke, coba kita simak lagi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elangnya mati, bangkainya diuraikan oleh cacing tanah, kemudian menjadi humus atau makanan baru untuk padi. Nah, proses memakan ini kita sebut dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya.
Jadi proses makan dan dimakan ini kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi dalam suatu ekosistem terjadi makan dan dimakan. Inilah yang membentuk suatu ekosistem. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Tadi padi dimakan oleh tikus. Dalam hal ini, padi kita sebut dengan produsen. Ya, karena dia menciptakan makanan untuk tikus. Lalu, tikus ini kita sebut dengan konsumen tingkat 1. Karena dia yang pertama memakan produsen. Makhluk hidup yang berada pada posisi pertama memakan produsen itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Selanjutnya, tikus dimakan oleh ular. Nah, karena ular tidak langsung memakan padi, dia memakan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, maka ular kita sebut dengan konsumen tingkat 2. Oke, berikutnya ular dimakan oleh elang. Nah, elang ini sudah berada di konsumen tingkat 3. Seperti itu ya. Jadi, kalau makhluk hidup yang berada pada posisi pertama memakan produsen, dia disebut konsumen tingkat 1. Kemudian, makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 itu disebut dengan konsumen tingkat 2. Lalu, makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2 itu disebut dengan konsumen tingkat 3. Oke, nah berikutnya konsumen tingkat 3 ini karena tidak ada yang memakannya, maka dia mati dan langsung diuraikan oleh pengurai yang kita sebut dengan detritivore. Detritivore di sini tidak hanya cacing, tapi juga bisa bakteri, jamur, serangga-serangga pengurai ya, yang bisa menjadi detritivore. Ini cacing hanya menjadi contoh saja. Oke, sudah mengerti sampai di sini ya. Ini adalah tingkatan dari makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Oke, bagaimana? Semoga kalian mengerti. Nah, jika kalian sudah mengerti, Kak Pina akan memberi kalian kuis. Tapi, jika kalian belum mengerti, kalian bisa kembalikan videonya dari awal untuk disimak kembali. Nah, bagi yang sudah mengerti, mari kita mulai kuisnya. Let's start to quiz. Oke, soal yang pertama. Nah, coba kalian perhatikan komponen pembentuk ekosistem gurun ini. Ini adalah sebuah gurun. Perhatikan gurun ini. Nah, di sini ada kaktus, ada pasir, ada sinar matahari, dan ada beberapa ekor kalajengking, serta ada udara. Meskipun udara tidak terlihat, dia pasti selalu ada membentuk suatu ekosistem. Udara ada di mana-mana. Oke, jadi ada kaktus, ada pasir, ada kalajengking, ada sinar matahari, dan ada udara. Berikutnya, pertanyaannya adalah yang merupakan komponen biotik yaitu, ayo apa komponen biotik tadi? Nah, kalian harus ingat apa itu komponen biotik. Ayo coba dijawab. 1, 2, 3. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Coba kita lihat lagi. Apakah komponen biotiknya adalah kaktus dan pasir? Jika kalian menjawab ya, kalian
Salah. Nah, apakah komponen biotiknya yaitu kaktus dan kalajengking? Yeay, jika kalian menjawab ini berarti kalian benar. Jadi, udara dan sinar matahari ini adalah komponen abiotik. Sedangkan kaktus dan kalajengking adalah komponen biotik. Jadi yang merupakan komponen biotiknya adalah kaktus dan kalajengking. Ingat, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah kaktus dan kalajengking. Jadi komponen biotiknya adalah kaktus dan kalajengking. Oke, nah sekarang kita ke soal berikutnya. Ini ada sebuah ekosistem di suatu danau. Coba kalian perhatikan. Di danau ini ada ada komunitas kodok, ada komunitas ikan yang sedang berenang dengan gembira, yang kodoknya juga sedang riang gembira ya. Coba kalian perhatikan, mereka sedang bercanda, tertawa-tawa bersama sampai ada yang terguling-guling memegang perut ya. Nah, ada komunitas kodok dan ada komunitas ikan. Selanjutnya juga ada komunitas burung. Lalu ada komunitas kupu-kupu dan ada seorang kakek yang sedang memancing. Nah, pertanyaan Kapina adalah yang merupakan individu pada ekosistem danau ini siapa ayo? Siapa yang merupakan individu? Apakah kodok yang sedang tertawa-tawa bersama ini? Atau yang individu apakah ikan yang sedang berenang dengan gembira ini? Ataukah burung yang sedang terbang bersama? Atau apakah kupu-kupu yang juga sedang terbang riang gembira? Nah, jika kalian menjawab kodok, menjawab ikan, menjawab burung, dan menjawab kupu-kupu, maaf, jawaban kalian salah. Jadi, yang merupakan individu adalah kakek yang sedang memancing. Karena individu itu hanya seekor atau seorang. Kalau kodok tadi mereka kan beramai-ramai. Ikan juga mereka beramai-ramai. Burung dan kupu-kupu juga sama. Mereka beramai-ramai. Sedangkan kakek dia hanya sendirian. Tidak ada temannya di sana. Jadi kakek adalah individu. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ini adalah sebuah hutan. Di hutan ini ada seekor rusa yang sedang mencari makanan. Rusa ini memakan rumput ya. Jadi rusa ini memakan rumput. Selanjutnya di tengah atau pada saat dia sedang mencari rumput, tiba-tiba ada seekor harimau yang sedang lapar mengincar rusa. Lalu harimau pun memakan rusa. Setelah harimau itu kekenyangan memakan rusa, tiba-tiba muncullah seekor singa. Singa itu pun menerkam harimau yang sudah kekenyangan. Akhirnya harimau dimakan oleh singa. Nah, sekarang Kapina ingin bertanya, jika rusa memakan rumput, harimau memakan rusa,
Lalu harimau dimakan oleh singa yang merupakan konsumen tingkat 2, yaitu, ayo, siapa konsumen tingkat 2-nya? Apakah konsumen tingkat 2-nya adalah rusa? Atau harimau? Ataukah singa? Nah, jika kalian menjawab rusa, maaf, kalian salah. Lalu, jika kalian menjawab singa, aduh, Kak Pina juga minta maaf, kalian salah. Jadi, yang merupakan konsumen tingkat 2 yaitu harimau. Ya, yang merupakan konsumen tingkat 2-nya adalah harimau. Nah, lihat penjelasan ini. Rusa memakan rumput. Jadi rumput adalah produsen dan rusa adalah konsumen tingkat 1. Rusa dimakan harimau. Jadi harimau adalah konsumen tingkat 2. Lalu singa memakan harimau. Saat harimau dimakan oleh singa, jadi singa adalah konsumen tingkat 3. Bagaimana? Sudah mengerti penjelasan Kak Pina hari ini? Oke, nah Kak Pina cukupkan sampai di sini penjelasan tentang ekosistem. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa mengulangi video ini dari awal ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Kak Pina berharap materi tentang ekosistem ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Jangan lupa support channel Kak Pina dengan cara like, subscribe, dan share jika kalian berpikir bahwa materi ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam sayang untuk semuanya. Jangan lupa sayangi lingkungan kita.